warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan juga tetap semangat untuk dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita lakukan diberi kelancaran serta kemudahan, dan juga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini, maka absensinya teman-teman bisa menuliskan nama, spasi hadir, dan dikirimkan ke WA Group. Dan masa berlaku absensinya yaitu selama jam pelajaran berlangsung. Jadi ketika jam pelajaran sudah selesai, maka jika tidak absen maka dianggap tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi limit fungsi aljabar. Sebelum kita membahas materinya, ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu memahami konsep limit fungsi aljabar, dan yang kedua yaitu menemukan konsep limit aljabar untuk memahami sifat-sifat limit fungsi aljabar, dan yang ketiga yaitu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. 4.7 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama 3.7.1 mengkomunikasikan makna batas dalam konsep limit. 3.7.2 menemukan contoh aplikasi untuk limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. 3.7.3 menunjukkan limit kiri dan limit kanan pada suatu fungsi. 3.7.4 menunjukkan limit suatu fungsi secara intuitif berdasarkan gambar. 3.7.5 menunjukkan bentuk tentu dan tak tentu suatu fungsi pada titik tertentu dan menunjukkan dalam grafik. 3.7.6 menemukan sifat-sifat limit fungsi. 3.7.7 menggunakan sifat-sifat suatu fungsi dalam menemukan limit fungsi tersebut. 3.7.8 menemukan limit suatu fungsi aljabar. 4.7.1 menggunakan konsep limit dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar, polinom, dan rasional. 4.7.2 menentukan limit suatu fungsi dengan menggunakan cara pendekatan nilai, memfaktorkan, atau dengan pergantian fungsi. Baik, sebelum kita memasuki materi intinya, mungkin dari teman-teman ada yang berpikir, kenapa sih kita harus mempelajari limit fungsi aljabar? Apa sih kegunaannya untuk kita mempelajari limit fungsi aljabar? Jangan salah, karena matematika adalah ratu ilmu dari pengetahuan, maka banyak sekali manfaat yang kita dapat dengan mempelajari limit fungsi aljabar. Salah satu contohnya yaitu perhitungan limit fungsi ini digunakan untuk menghitung rotasi bumi dan benda-benda lainnya yang berbentuk elips. Dalam bidang ekonomi, limit ini digunakan untuk menghitung rata-rata pajak atau bunga dan sejenisnya. Dalam bidang kimia, limit fungsi ini digunakan untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin dan juga menghitung kekuatannya menghadapi pengkaratan. Dalam ilmu matematika sendiri, limit ini digunakan untuk sebagai dasar dalam mempelajari kalkulus. Jadi teman-teman, sebelum memahami materi selanjutnya, kita akan belajar limit yang digunakan untuk sebagai dasar melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi turunan. Setelah memahami materi turunan, maka teman-teman akan mempelajari integral. Jadi sangat penting kita mempelajari limit fungsi ini dengan sungguh-sungguh agar kedepannya ketika kita mempelajari materi berikutnya, teman-teman tidak akan kebingungan dalam memahami materi selanjutnya. Limit itu sendiri artinya adalah suatu batas. Jadi untuk materi limit fungsi aljabar ini kita akan mempelajari batas dari suatu fungsi. Bentuk umumnya sendiri untuk limit yaitu seperti di samping, yaitu limit fx
untuk X mendekati C sama dengan L, di mana X bukan sama dengan C. Sebuah fungsi mempunyai limit di titik C jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik C, yaitu limit fx untuk X mendekati C sama dengan mendekati C dari kiri sama dengan limit fx untuk X mendekati C dari kanan sama dengan L. Untuk memahami lebih lanjut tentang konsep limit fungsi aljabar bisa dilihat di samping. Amati fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x elemen R, di mana x bukan sama dengan 1. Di sini kenapa x bukan sama dengan 1? Karena jika nilai 1 kita substitusikan ke fungsi fx, maka nilai fungsi fx ini akan bernilai 0 per 0 atau menjadi bentuk tak tentu. Jadi di sini kita akan mencari nilai x yang mendekati 1 dari sisi kiri dan juga sisi kanan. Seperti yang terlihat di tabel, kita akan mendekati x bernilai 1 dari sisi kiri dan sisi kanan dengan nilai yang kurang dari 1 ataupun lebih dari 1. Jadi dapat dilihat nilai fx akan mendekati 2 pada saat x mendekati 1. Jadi dapat dituliskan limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati C sama dengan 2. Untuk sifat-sifat limit fungsi aljabar, di sini ada 8 sifat yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama yaitu limit K untuk X mendekati A sama dengan K. Maksudnya yaitu untuk limit konstanta maka akan bernilai konstanta itu sendiri. Dan yang kedua yaitu limit X di mana X mendekati A sama dengan A. Maka maksudnya itu limit untuk X maka akan bernilai bilangan real itu sendiri. Yang ketiga yaitu limit K dikali Fx untuk X mendekati A maka akan bernilai konstanta dikali limit fx untuk X mendekati A. Yang keempat dan sampai yang ke-8 itu kita harus melimitkan fungsinya terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan nilai limit itu sendiri. Selanjutnya yaitu menentukan limit fungsi aljabar. Ada 4 cara untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar. Yang pertama substitusi langsung, yang kedua faktorisasi, yang ketiga dengan membagi pangkat tertinggi, dan yang keempat mengalihkan dengan faktor sekawan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 saja, yaitu tentang substitusi langsung dan juga faktorisasi. Untuk substitusi langsung memiliki rumus limit fx untuk X mendekati A sama dengan F dikali A sama dengan L. Untuk contohnya bisa dilihat di samping. Tentukan nilai limit berikut. Limit 3x kuadrat untuk X mendekati 2. Jadi di sini kita akan mencoba mensubstitusikan langsung untuk mencari nilai limit tersebut. Limit 3x kuadrat untuk X min 2 sama dengan, karena 3 ini konstanta maka kita bisa pindahkan ke depan. Jadi 3 dikali limit x kuadrat untuk X mendekati 2. Maka 3 dikali, di sini X-nya itu kita substitusikan 2, maka jadinya 3 dikali 2 kuadrat. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi nilai limit dari limit 3x kuadrat untuk X mendekati 2 yaitu 12. Cara yang kedua yaitu faktorisasi. Untuk faktorisasi di sini kita harus mengetahui faktor persekutuan antara penyebut dan pembilang.
Jadi kita harus memfaktorkan terlebih dahulu, baru kita akan melimitkan dan mendapatkan nilai limit itu sendiri. Tapi syaratnya untuk faktorisasi ini kita harus mensubstitusikan langsung terlebih dahulu dari soal limit fungsi tersebut. Jadi jika terbentuk nilai tak tentu atau 0/0, maka baru faktorisasi ini bisa dilakukan. Untuk contoh defaktorisasi bisa dilihat di samping. Tentukan limit berikut. Limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Di sini jika kita substitusikan langsung untuk nilai x sama dengan 2, maka akan menghasilkan nilai tak tentu atau 0/0. Maka kita bisa gunakan cara faktorisasi. Dengan faktorisasi kita bisa menyelesaikan soal di samping. Untuk limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2, faktor persekutuannya untuk penyebut dan pembilangnya yaitu x min 2. Jadi limit x min 2 dikali x plus 2 per x min 2 untuk x mendekati 2 sama dengan limit x plus 2 untuk x mendekati 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi nilai dari limit x min 2 x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 adalah 4. Baik, cukup sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa bertanya di WA Group agar kita bisa berdiskusi bersama. Dan tolong untuk soal latihan di samping dikerjakan dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.